Halo pemirsa, jumpa lagi di Newsbuzz, program yang menghadirkan informasi dari sudut pandang dan cara yang berbeda. Bersama saya, Rudi Andanu. Pemirsa, debat cuma 2 jam, buntutnya bisa berhari-hari. Begitulah gambaran debat Capres putaran kedua antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Debat memang tanpa bocoran soal, tapi dengan serangan langsung. Infrastruktur harus untuk rakyat. Bukan rakyat untuk infrastruktur. LRT di Palembang. Yang seneng naik mobil sendiri, kemudian masuk ke transportasi massal, yang saya pelajari di negara lain butuh 10-20 tahun. Dan lapangan terbang, Kertajati. Mengenai Kertajati, ini tinggal menyelesaikan jalan tol sambung antara Kertajati Bandung. Begitu itu rampung dan langsung rame Pak Prabowo. Waktunya habis. Bangsa Indonesia tambah. Tiap tahun kurang lebih 3,5 juta. Jadi kalau Bapak bangga dengan bagi 12 juta, 20 juta, pada saatnya kita tidak punya lagi lahan untuk kita bagi. Kita tidak memberikan kepada yang gede-gede. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Saling serang tak hanya di atas panggung debat, tapi juga terjadi di antara para pendukung. Panggungnya media sosial. Bisa dibilang, debatnya lebih menegangkan atau malah menyeramkan. Kubu pendukung Jokowi menyerang dengan istilah unicorn yang online-online dan isu penguasaan lahan. Unicorn, maksudnya yang apa itu online itu. Tanah yang katanya saya kuasai ratusan ribu di beberapa tempat, itu benar. Tapi itu adalah HGU, itu adalah milik negara. Dan kalau untuk negara, saya rela mengembalikan itu semua. Tapi daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola. Karena saya nasionalis dan patriot. Kubu Prabowo menyerang dengan isu kebohongan data yang diungkap dalam debat. Ada lagi isu soal earpiece dan pulpen sebagai alat komunikasi dalam debat. Namun KPU segera mengklarifikasi isu itu. Kalau buat kami, rakyat, serangan masing-masing kubu tak masalah, yang penting fakta dan ditunjukkan buktinya. Biar kami mengenal siapa calon presiden kami. Tapi lebih dari itu, apakah serangan atau yang diributkan memang menyentuh kebutuhan rakyat? Membahas soal lahan, kenapa tak bahas soal lahan masyarakat atau orang kecil yang dikuasai pihak lain? Pemilik modal misalnya, sehingga terjadi konflik di masyarakat. Jangan-jangan orang kecil memang cuma jadi pelanduk di antara 2 gajah yang bertarung, yang pada akhirnya malah mati di tengah-tengah. Penonton televisi melihat suasana debat kedua capres berjalan relatif lancar. Kedua calon presiden saling serang materi debat. Itu yang terlihat di atas panggung. Tapi di bawah panggung terjadi peristiwa yang tak kalah seru. Bahkan sempat ricuh saat debat memasuki jeda.
Tim Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, Ferdinand Huta Hayan, dan Priyo Budi Santoso protes kepada Ketua KPU. Sementara dari kubu Jokowi terlihat ada Arya Bima dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang juga ikut membaur saat kerumunan menjadi ricuh. Harus mengingatkan Jokowi bahwa yang Bapak lakukan tadi salah. Ya, ini aturan harus dilakukan. Udah, saya ini. Oke, kita juga bisa, kita udah banyak. Dalam debat Capres, KPU adalah wasit. Wajar bila ada yang protes. Jika ada yang dianggap melanggar aturan, silahkan laporkan secara resmi. Begitu adabnya. Tapi kalau protes dilakukan dengan mengerumuni tim KPU hingga menimbulkan kericuhan dalam debat, itu tak beradab namanya. Kalau melihat kericuhan di debat Capres, jadi teringat permainan sepak bola. Pemain yang protes dengan mengerumuni wasit. Untung tak ada yang sampai lari terus dikejar. Tetapi mungkin begitulah gambaran Pilpres jika dijadikan seperti pertandingan. Politisi di masing-masing kubu pada ingin mengalahkan lawannya, bukan memenangkan hati rakyatnya. Mereka juga mirip kayak sinetron. Banyak dramanya, dikit-dikit ngambek, berantem. Tapi kalau lobby sudah jalan, semua ketawa lagi. Rakyat cuma dijadikan penonton adegan politik.